Nah, oke, record dan oke, sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih teman-teman. Teman-teman, apakah ada masalah dalam instalasi PKT5 yang pakai VS Code biasa? Dari Exa, Darel, Romi, Kutbi. Setauku kalian pakai yang bukan dari Algo ya? Pakai yang algo dari. Oh iya, Eh, sorry, Darel, Darel pakai yang Algo, sorry, sorry. Jason juga pakai yang Algo. tapi aku kayak itu kayak udah download gitu. Oh iya, kalau yang dari Algo itu udah otomatis, nggak perlu download manual. Kalau Exa, Kutbi, sama Romi gimana? Yang kemarin, apakah jalan kodenya yang pakai PKT5? Jalan. Jalan ya, berarti bikin Windows itu jalan ya berarti ya? Iya. Oke, mantap. Exa gimana Exa? Hello, 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 Exa. Apakah suaraku kedengeran? Kalau Kutbi gimana Kutbi? Udah selesai install Windowsnya? Udah Kak, kayaknya aman-aman aja deh. Oke, aman-aman aja. Ininya juga aman ya, PKT5-nya bisa diakses juga ya berarti ya? Iya harusnya. Oke, mantap. Kalau gitu teman-teman, nih aku akan mempresentasikan dahulu. Kayaknya ini mulai hari ini akan ini aja deh, ku share deh ini supaya kalian juga bisa lihat PPT-nya gitu. Nggak apa-apa walaupun ada catatan gurunya gitu. Oke, bentar aku downloadin dulu aja ya PPT. Nah, share screen, shred. Oke, udah kelihatan teman-teman ya. Nah, ini dia. Memory card application. Jadi ini ceritanya nih, kita akan bikin aplikasi teman-teman. Aplikasi Python pertama kita. Nah, di sini ada beberapa requirement. Requirement itu kayak apa ya? Ada syarat-syarat dan ada eh, kayak data-data gimana sih kita diminta bikin aplikasinya ini. Kita diminta bikinnya itu seperti apa gitu. Kita lanjut. Memory card application. Nah, ini kayak prolog kayak biasanya. Intinya kita disuruh untuk bikin aplikasi ini sama project manager kita namanya Emily. Nah, ini contohnya teman-teman. Kita disuruh bikin kayak gini aja sebenarnya. Jadi di sini kita disuruh bikin dua nih. Yang pertama, tampilan. Ini kita belajar tampilan dulu ya. Kita disuruh bikin tampilan kayak gini nih. Misal ada judulnya Village, terus ada answer options, terus ada ini namanya radio button teman-teman. Yang kayak gini nih. Ini radio button namanya. Nah, radio button ini dia itu hanya bisa dipilih salah satu. Jadi dari empat ini dia hanya bisa dipilih salah satu. Itu adalah radio button. Nah, beda halnya sama checkbox. Kalau checkbox itu sifatnya itu dia bisa dipilih lebih dari satu. Nah, kita akan membuat dua ini dulu teman-teman. Yang ini sama yang ini. Jadi kita akan bikin pertanyaannya, lalu kita bikin kondisi, bukan kondisi. Ini adalah hasil. Kalau jawabannya benar, dia jawabannya correct gitu. Tapi kalau salah, incorrect kayak gini. Nah, sesimpel itu sebenarnya teman-teman. Tapi kodenya tidak simpel. Nah, sekarang kita lanjut aja. Teman-teman silakan bikin project baru dulu, silakan bikin project baru dan silakan import PKT-nya dulu teman-teman. Gimana? Tahu caranya? Tahu caranya nggak teman-teman? Sama kayak yang pernah kita buat kemarin, kayak import PKT from bla 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 gitu. Aku juga lupa sih kodenya, cuma nanti langsung import aja gitu. Oke, kita lanjut dulu aja. Lanjut, lanjut. Jadi di sini ini requirement-nya ya. Jadi memory card application secara fungsional dia itu data strukturnya dia itu untuk menyimpan pertanyaan sama jawaban. Jadi nanti ada jawaban, ada pertanyaan. Nah, jawaban ini nanti disimpan ke data struktur. Kalian bebas nyimpannya mau di list atau di dictionary boleh. Terus kalau misal answer-nya itu disimpannya juga di list atau dictionary. Nah, kalian kan kemarin bisa ini ya, bisa mengcustom ya. Kalau list dia itu berarti pakai indeks kayak 0, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nah, otomatis di dalamnya itu nanti pasti ada kayak list 0, list 0 indeks
list indeks 0 sama 0. Berarti dia itu pertanyaan pertama dan di indeks ke 0 selanjutnya itu dia itu mau pertanyaannya. Terus kalau misal list indeks ke 0, 1 jawaban pertama, 0, 2 jawaban kedua, 0, 3 jawaban 0, 1 jawaban pertama. Oh iya, sampai 4 jawaban, 4 jawaban yang di sini, 4 jawaban yang di sini, lalu yang kelima itu jawaban benernya kayak gitu. Untuk mengecek apakah ketika kita jawab yang di sini itu benar atau salah gitu. Jadi intinya kita akan menyimpan data jawaban dan juga data pertanyaan itu di data structure. Itu bebas, kalian bisa pilih dictionary atau pilih list gitu. Sekarang, random module for generating random question. Nah, ini jadi kita bikin data structure banyak ya. Tapi kita akan memilih pertanyaannya yang muncul pertama itu secara random, teman-teman. Jadi misal, kita pertanyaannya yang pertama, siapakah presiden pertama Indonesia? Terus pertanyaan kedua, siapakah penemu bola lampu? Pertanyaan ketiga, siapakah pendiri Microsoft gitu misal. Nah, pertanyaan itu setiap kali kita menjalankan program, dimintanya di sini dia akan menampilkan pertanyaan random. Entah itu nanti yang muncul yang pertanyaan presiden dulu, atau bola lampu dulu, atau mungkin yang Microsoft dulu. Kayak gitu. Interface-nya sekarang. Jadi secara fungsional nih ada sendiri, interface ini nanti codingannya ada sendiri teman-teman. Interface ini maksudnya tampilan ya. Jadi tampilannya ini nanti yang pertama, ada pertanyaan, udah pasti. Ada pertanyaan sama pilihan jawabannya, kayak gini nih teman-teman yang tadi. Nah, kayak gini nih. Ini pertanyaannya di sini, jawabannya di sini. Pilihannya, pilihan ganda. Terus, ada result form with correct answer display. Nah, jadi di sini ada resultnya nih di sini teman-teman. Jadi ketika kita jawabnya benar, nanti akan nampilin ini. Kalau jawabnya salah, maaf salah. Kalau kita jawabnya salah, kita nampilnya incorrect. Incorrect itu salah ya. Kalau kita nampilinnya benar, maka dia correct gitu. Tapi BTW anyway ini belum di record. Oh, udah, sorry. Kita lanjut. Terus yang terakhir, enggak yang terakhir, ada dua terakhir. Ada buttons answer sama next question. Nah, ini di mana nanti letaknya? Di sini, teman-teman. Jadi di sini nanti ada button untuk answer. Jadi ketika kita udah pilih, ketika kita klik answer, jawabannya akan dicek. If jawabannya sesuai, jawabannya benar yang di sini sama yang di data structure, database kita, maka dia akan menampilkan correct. Tapi kalau salah, dia akan menampilkan incorrect, teman-teman. Selanjutnya, ada lagi, replacing one question with another. Maksudnya gimana? Setelah kita selesai menjawab, terus di sini nanti ada tampilan correct atau incorrect, nanti akan ada tombol next question. Nah, tahu dari mana next question? Ini nih, jadi buttonnya itu ketika dia selesai menjawab, dia akan nampilin next question. Ketika diklik, dia akan replace question yang udah ke question selanjutnya, gitu teman-teman. Jadi yang udah dijawab, ya udah, kita langsung ke question selanjutnya. Nah, ini bertahap dulu teman-teman. Nah, bertahap dulu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, ini nih. Kemarin kan kita udah pernah bikin kayak gini nih. Kayak yang crazy people kemarin tuh. Jadi kalau misal kita jawabannya benar, dia nampilin page baru gitu. Page baru, you win gyro scooter gitu. Terus kalau misal salah, ya jawabannya salah gitu. Ini ada beberapa bagian ya. Jadi yang pertama ini di sini. Yang untuk codingan pertama ini ada main window. Main window itu ketika program dijalankan, window pertamanya itu disebut main window. Oke, jadi tampilan window yang utama untuk menjalankan seluruh programnya. Sama ada widget. Widget itu apa sih sebenarnya? Widget itu kayak ini teman-teman. Pertanyaannya, jawabannya, tombolnya. Maaf siapa nih? Jason kenapa? Halo Jason? Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutin dulu. Maaf teman-teman, kaget tadi. Apa? Kaget, kukira ada siapa gitu ngetok-ngetok pintu. Ternyata suara Jason. Oke, kita lanjutin ya. Di sini ada widget. Widget itu isinya itu adalah konten dari... Ntar ada yang mau masuk nih. Nggak kedengeran suaramu. Siapa Jason? Tadi ada suaranya cuma ngagetin gitu. Nah, jadi di sini
kita lanjut lagi ya. Ada widget. Widget itu untuk konten dari PKT-nya. Jadi konten dari aplikasinya. Dia itu tulisannya mau apa aja. Tombol kah, atau label kah, kayak gitu. Atau box-nya gitu. Sekarang kita lanjut. Di sini ada juga additional window. Nah, ini tuh yang kalau misal ketika dia benar, dia akan connect kemana dan menampilkan eh, window yang dia itu cuma muncul kayak pop up gitu sekali. Ketika dia di oke, udah hilang gitu. Gitu teman-teman. Nah, kita lanjut dulu. Qt Core, Qt Widget. Nah, ini teman-teman. Jadi, PKT ini dia itu ada dua modul utama teman-teman. Yang pertama itu di sini ada modul Qt Core sama Qt Widget. Nah, Core ini maksudnya itu dia kayak eh, kalau kita belajar kemarin yang kelas dia itu kayak parent-nya teman-teman, kayak dasarnya dari PKT. Jadi dasar dari aplikasinya. Maksudnya apa? Dia kayak apakah dia mau di-show window-nya, terus dia mau dieksekusi atau enggak kayak gitu. Ini core-nya gitu. Jadi intinya dari aplikasinya. Terus ada Qt widget. Nah, widget ini tuh banyak teman-teman. Ada ini key application, key widget, key label, key VBox layout. Maksudnya key VBox layout ini V ini vertikal teman-teman ya. Jadi box layout untuk yang vertikal gitu. Kalau key box layout itu horizontal gitu. Ingat vertikal tuh yang gini teman-teman. Horizontal yang gini. Oke? Yang Y kalau horizontal. Nah, ini ada aturannya teman-teman. Kalau yang ini, yang Qt Core ini, dia itu harus di-link ke parameter alignment. Alignment itu apa sih sebenarnya? Alignment itu kayak tengahnya, atau pinggirnya, atau kanan kirinya, atas bawahnya. Nah, itu alignment teman-teman. Terus widget ini apa? Nah, widget ini tuh, bentar. Must be linked for this widget. Nah, jadi di sini tuh, ini tuh kayak satu kesatuan teman-teman. Jadi Qt Core ini nanti, dia itu punya widget. Nah, widgetnya itu nanti juga akan di align parameternya teman-teman. Apakah dia nanti di tengah, isinya apa, terus dia itu bentuknya label kah atau radio kah, kayak gitu teman-teman. Intinya itu satu kesatuan gitu. Nah, sekarang kita coba nih. Ini ya teman-teman ya, dasar dari PKT itu kayak gini teman-teman. Kita import dulu. Aduh, ketutupan nggak nih? Nah, ini nih, from PKT, Qt Core, .qt core, terus import Qt. Nah, ini kalau teman-teman lihat di sini, kita udah pernah bikin ya teman-teman ya. Aku stop share dulu bentar. Aku share yang eh, entire screen aja. Nah, ini aku kasih lihat yang mana kemarin. Nah, tak satu nih, teman-teman kalau ingat. Bukan. Nah, ini PKT satu nih. Nah, ini teman-teman. Kalau teman-teman ingat, di sini kita punya, ini nih teman-teman. From pkt5.core, .qt core, import Qt. Maksudnya apa? Dia di sini tuh akan ngambil pkt, Qt core. Nah, di sini. Jadi sekarang kita bisa pakai yang Qt core ini, teman-teman. Nah, terus Qt core ini maksudnya dia itu apa? Jadi dia itu kayak base-nya gitu, teman-teman. Jadi dia itu harus selalu ada ketika kita mau pakai eh, semua kelas dari pkt ini, teman-teman. Nah, gitu. Sekarang kita punya juga, kita ngambil Qt widgetnya ini teman-teman. Buat apa Qt widgetnya ini teman-teman? Jadi Qt widget ini fungsinya itu dia itu untuk import kelas-kelas ini teman-teman. Ada key application, key widget, key push button, key label, key box layout. Nah, ini tuh nanti adalah konten-konten yang ada di dalam widget, maaf, di dalam core-nya teman-teman. Di kasus ini contoh aja ya. Kita set, pertama kita bikin variabel app nih, app dia itu key application. Nah, jadi kita punya variabel app, dia adalah objek dari kelas key application. Nah, kelas application ini apa sih isinya dan dia itu buat apa? Singkatnya teman-teman, application itu dia itu untuk eh, dasarannya teman-teman. Jadi dia akan menentukan, oh ternyata ini adalah aplikasi gitu. Nah, si aplikasi ini nanti dia itu akan dieksekusi. Nah, cara eksekusinya gimana? Kita lihat nih di sini teman-teman. Kita lihat dulu teman-teman di sini. App ini dipanggilnya di mana? Di sini teman-teman, di akhir. App.exec. Maksudnya apa?
dari awal sini, app ini, semua yang ada di dalam sini, dia itu akan langsung dieksekusi ketika kita menjalankan app.exec, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya ini nggak ada, ya dia nggak akan jalan, teman-teman. Misalnya apa yang namanya? pkt1. Python pkt1.py. Nah, dia nggak jalanin apa-apa, teman-teman. Kenapa? Soalnya kita nggak menjalankan app utamanya, teman-teman. Core-nya nggak kita jalanin sama sekali gitu. Jadi kita nggak tahu, oh ini kodenya udah bener, tapi dia nggak jalanin apa-apa, dia nggak jalanin aplikasinya. Supaya jalan gimana? Kita panggil objeknya, terus kita panggil nih yang exec nih. Exec nih kalau di sini kita lihat, exec itu adalah, nah ini teman-teman, exec ini adalah metode, teman-teman. Metode dari Pkt untuk menjalankan kalau di sini. Tapi codingannya nggak diberitahu ya kita di sini ya, teman-teman ya. Cuman exec gini aja. Nah, ini kebanyakan nih codingan dari Pkt-nya. Nggak apa-apa. Yang penting exec ini untuk menjalankannya. Sekarang ada lagi nih, main key widget. Nah, key widget ini adalah widget utamanya. Jadi kayak kita kan punya aplikasinya nih sekarang nih, kita jalanin aplikasinya. Sekarang kita mau di aplikasi itu ada widget. Widget itu apa sih? Widget itu kayak konten-konten di dalamnya, teman-teman. Singkatnya gitu. Jadi widget itu adalah konten-konten di dalamnya. Widget ini kelas ya teman-teman ya. Jadi main ini adalah objek. Nah, sekarang di main ini kita punya namanya di sini metode lagi set window title. Ini untuk apa? Ini enaknya di Python tuh gini teman-teman. Hampir semua nama kelasnya, terus nama fungsinya, nama propertinya, semuanya itu nyambung gitu teman-teman. Jadi kalau misal set window title, otomatis di situ pertama dia ngeset window title. Jadi dia akan ngeset judul dari window kita, teman-teman. Kalau misal kita jalankan nih. Nah, kita lihat nih di sini, bentar kita gedein dikit. Nah, set window title, dia itu window title-nya winner identifier. Winner identifier di mana? Di sini, teman-teman. Winner identifier. Nah, sekarang ada lagi nih di sini nih. Ada button, ada text, ada winner. Ini semuanya ini adalah objek, teman-teman ya. Semuanya adalah objek. Dan objek ini punya kelasnya masing-masing. Kalau yang button, dia key push button. Kalau yang text, key label. Winner ini sama nih, key label juga gitu. Jadi sekarang kita punya objek button, objek text, sama objek winner. Nah, objek button ini sendiri nih, key push button. Tapi kalau text sama winner sama-sama label. Nah, ini kalau misal kita hilangkan semua, dia nggak akan dieksekusi, teman-teman. Dia cuma mendeklarasi. Sorry. Dia cuma mendeklarasi, teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya supaya mereka dieksekusi? Yang pertama, kita bikin layout-nya dulu, teman-teman. Kita bikin layout-nya gimana? Ini. Kita bikin variabel line sama dengan keybox layout. Nah, ini harus ada nih. Jadi setiap kali kita bikin aplikasi, kalau kita udah ada aplikasinya nih, jalan, tapi nggak ada layout-nya. Kalau nggak ada layout-nya, jadinya kayak gini, teman-teman. Nah, kita tutup dulu, jalankan. Udah, dia identifikasi objek-objek ini udah benar, udah ada isinya. Tapi nggak dieksekusi di sini. Ibaratnya gini, teman-teman. Kalian punya variabel, ada isinya nih. Nama, Eloy, umur, 24, pekerjaan, karyawan. Tapi kita nggak nampilin, kita nggak print. Kalau di Python biasa kan kita pakai print dalam kurung gitu ya. Kita punya variabel, nggak kita print gitu, teman-teman. Ibaratnya kayak gitu. Nah, di Pkt cara ngeprintnya unik, teman-teman. Cara ngeprintnya adalah yang pertama kita definisikan objek dari kelas layout dulu. Nih, ini mendefinisikan layoutnya. Selanjutnya kita buat nih di sini aturan. Kita add widget. Add widget ini maksudnya kita menambahkan widgetnya yang ada di sini. Ini kan kita punya widget nih, main widget. Nah, kita punya widget, kita add widget, terus kita tambahin nih, kita mau nambahin kelas apa di situ. Karena kita udah definisikan teks di sini, label teks, ya udah add widget ini parameternya butuh apa aja, kita lihat. Oh, dia ternyata yang pertama dia perlu
key widget atau apapun itu gitu, atau none atau nggak ada bisa gitu. Jadi dia bisa nambahin widget kosong gitu aja nggak apa-apa. Tapi di sini kita bisa nambahin kayak objek text, terus objek button, objek winner itu bisa kita tambahin teman-teman. Jadi kita langsung tambahin pakai apa namanya method add widget dari keybox layout. Nah, sekarang ada lagi nih parameter yang dibutuhin. Yang dibutuhin apa di sini? Scratch sama alignment. Scratch ini buat apa sih sebenarnya? Scratch ini teman-teman dia itu fungsinya untuk eh, melihat, bukan melihat, dia itu sesuai namanya sekali lagi teman-teman ya. Scratch itu dia itu kalau misal di adjust, disesuaikan ukurannya, dia nge-scratch gitu. Jadi ikut gede atau tetap kecil gitu. Nah, caranya gimana? Coba aja di sini. Scratch sama dengan misalnya kita buat satu gini aja. Kalau satu nggak akan ada perubahan teman-teman. Jadi kalau kita jalankan, sorry. Nah ini harus ada ini ya teman-teman ya yang akhir ya. Main win yang widget tadi dia itu di set layout, terus kita kasih yang keybox layoutnya teman-teman. Jadi main win ini kan tadi objek nih, objek dia set layout berdasarkan objek lagi di sini. Objeknya apa? Yang udah kita setting di sini teman-teman. Baru satu nih, line add widget. Nah jadi dia akan cuma nambahin satu doang nih. Sekarang kita tampilin. Nah, klik to find out the winner. Ini nggak kelihatan ya kalau scratch-nya kalau kayak gini. Oh, nggak kelihatan nih kalau kayak gini. Soalnya dia kata-kata teman-teman ya. Nah, kita biarin aja dulu. Sekarang nih, ini ada winner sama button. Kita tampilin juga deh. Nah, biar ketahuan kita yang button nih. Karena button kan dia itu ada eh, space sendiri ya untuk button ya. Maksudnya dia kalau button kan dia ada kotak sendiri terus buttonnya di tengah namanya apa gitu. Kita tambahin scratch. Stretch. Stretchnya kita buat di sini satu deh. Satu dulu. Kalau kita jalanin. Nah, ini lihat teman-teman ya. Bedanya scratch-nya satu. Nah, kalau scratch-nya satu, nah dia tetap teman-teman, nggak membesar. Kalau misal kita ganti nih scratch-nya, 4. Kita gedein lagi nih. Waduh, ternyata enggak teman-teman. Bentar. Apakah 2 parameternya? Coba 2. Oh, ternyata enggak juga teman-teman, enggak apa-apa. Berarti ini harus ada parameter tambahan nih sepertinya di sini. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Tapi intinya Scratch ini nantinya, ini juga aku belum tahu teman-teman ya, dia itu untuk bisa digunakan itu dia harus nambahin parameter apa. Tapi intinya Scratch ini dia itu untuk menambah ukuran ketika kita adjust gitu teman-teman. Ini ada yang ngechat, siapa nih? Kak, audioku rusak kak, jadi aku nggak bisa ngomong dan kadang-kadang aku juga nggak bisa denger. Waduh, nggak apa-apa, ini nanti akan ada recording videonya ya, nggak apa-apa. Tetap bisa dilihat recordingnya nanti. Oke, kita lanjut dulu teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke PPT dulu. Kita balik ke PPT dulu, kita tutup, kita objektif dulu teman-teman ya. Nah ini teman-teman, jadi silakan teman-teman bikin ini dulu, teman-teman import dulu yang ini. Bisa di copy nggak ya? Bentar, coba aku copy. Nah bisa ternyata. Ini aku kirim ke kalian dulu. Thread. Nah ini kalian bikin baru, terus kalian bisa import dulu. Nah harusnya kalau import nggak ada masalah teman-teman ya. Sekarang kita lanjut nih, kita bikin lagi. Di sini kita perlu bikin 3 dulu nih. Kan tadi ada apa aja nih? Nah, kita lihat dulu. Nah, ini nih. Ada judulnya, ada pertanyaannya, ada buttonnya, sama ada answer, tombol answernya. Cara buatnya gimana? Kita lihat di sini. Nah, ini nih teman-teman. Ini ada, oh ini yang udah aku jelasin tadi teman-teman ya. Jadi kalau application dia pakai key application. Application window dia pakai key widget, terus label dia pakai key label, button dia pakai key push button, radio button pakai radio button. Nah ini beda ya teman-teman ya. Key push button sama radio button beda. Kalau key push button mana nih? Nah key push button tuh yang ini, answer. Kalau radio button dia yang ini nih, pilihan ganda, radio. Nah jadi radio ini cuma bisa pilih salah satu teman-teman. Kita lanjut dulu.
Nah, ini nih, kita diminta untuk bikin posisi dari widgetnya, teman-teman. Sebenarnya aku udah bikin, teman-teman. Cuma aku mau jelasin juga gitu loh. Biar kalian nggak cuma dapat hasil akhirnya aja, tapi kalian juga tahu, oh ini dari mana, ini dari mana. Ini kita bedah sama-sama, teman-teman. Kita lanjut dulu. Cari agak nol sih. Nah, horizontal line. Bentar. Ini teman-teman, kita bacanya gimana nih? V-line sama dengan keybox layout. Maksudnya apa? Di sini V-line itu artinya itu kayak kita punya variabel V-line. Ini kita harus budayakan teman-teman ya. Kalau kita bikin variabel, namanya itu harus sesuai sama variabel itu mau digunakan untuk apa. Kalau misalnya kita buat variabel nama misal, terus kita isi nama itu dengan umur, kan nggak valid ya. Jadi kita kalau bikin variabel nama, isi dengan nama. Jangan kita bikin variabel nama, isi dengan umur, nomor sepatu, nggak masuk akal kayak gitu. Jadi kita isinya sesuai namanya. Karena ini V-line, V itu vertikal teman-teman. Jadi kita singkat vertical line. Jadi dia akan bikin sebuah objek yang dia itu menentukan vertical line-nya dari key vertical box layout. Nah, jadi ini tuh bikin kayak gimana nyebutnya ya? Objek untuk vertical line gitu aja. Terus di sini ada vline.addWidget. Nah, kembali ya teman-teman ya. AddWidget itu fungsinya untuk menambahkan konten, teman-teman. Dia nambahin konten. Isi kontennya apa? Ini teman-teman. Kontennya itu di sini bisa berupa kata-kata atau berupa kelas tertentu. Nah, kalau kita isikan dia itu kelas tertentu, kita lihat kalau kelasnya itu button, dia akan nambahin button. Kalau kelasnya itu radio, dia nambahin radio button. Kalau kelasnya itu push button, dia nambahin push button. Kalau dia label biasa, dia nambahin label biasa. Kalau kelasnya dia itu box biasa, dia nambahin box biasa. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini tuh 3 elemen penting ya. Pertama, inisialisasi dulu kelasnya, objeknya. Kita bikin objek baru. Objeknya kita add, barulah kita set. Nah, ini kita add, kita atur, baru kita set, teman-teman. Set ini maksudnya apa? Kita tampilin secara live gitu. Jadi kita tampilin pakai MyWin. Nah, MyWin ini apa tadi di sini? MyWin ini yang ini, teman-teman. Kalau teman-teman ingat, bentar. Aku tampilin dulu MyWin. Nah, ini MainWin. Jadi MainWin itu adalah kelas utama dari key widgetnya, teman-teman. Kan ini ada banyak nih, ada key widget, terus ada mana tadi? Key push button, key label. Kita itu kalau mau menampilkan seluruh widgetnya, kita harus panggil objek MainWin. Objeknya ini titik add widget gitu. Maaf, titik set layout. Kayak gitu teman-teman. Di dalamnya barulah kita tambahin kelas-kelas yang udah kita buat dan udah kita atur teman-teman. Nah, bentar. Kita lanjut dulu. Nah, ini teman-teman. Kita nggak akan buat ini, cuman ini contoh aja ya. Jadi di sini dia itu ada ini titelnya dia pakai apa tadi? Bentar. Di sini aku juga agak lupa teman-teman. Nah, pakai set window title kalau yang di sini. List of question ini window title-nya di sini. Terus di sini ada kotak nih, ada box. Boxnya dia di sini tuh, bentar. Dia pakai yang ini nih. Key box layout. Nah, dia pakai key box layout. Terus di sini nanti dia itu ada apa ya namanya lupa. Pokoknya di sini ada metode baru untuk menambahkan, kan kalau di sini kan dia mana nih? Label. Nah, ini key label ya. Key label itu untuk teks biasa. Tapi kalau ini nanti dia itu bukan key label, teman-teman. Dia nanti itu isinya key apa gitu. Entah dia teks area atau input, lupa teman-teman. Intinya itu. Nah, kalau yang question, correct answer, lain-lain, ini udah jelas key label semua ya teman-teman ya. Kalau yang ini, button-buttonnya ini push button semua. Jadi di sini ada, yang jelas ada box layout. Box layoutnya ada 1, 2, 3. Nah, ini jadi box layoutnya itu ada keyha box layout. Keyha box layout. Jadi horizontalnya, vertikalnya, dia itu ada 3. 1, 2, 3 di sini. Nah, jadi di sini ada 3 horizontal sama ada berapa nih vertikalnya? 3 vertikal, maaf banget teman-teman. 3 vertikal
Sama horizontalnya ini ada jelas ada 1, 2. 1, 2, 3. Nah, ini benar. 1, 2, 3. 4 nih malah di sini. Nah, jadi di sini teman-teman, pembagiannya itu kayak horizontalnya itu dibagi berapa, sorry, vertikalnya dibagi berapa, horizontalnya dibagi berapa gitu teman-teman. Kayaknya kita langsung ke codingnya aja deh teman-teman. Nah ini teman-teman, ini map kita untuk pengerjaan ya. Jadi di sini kita akan ngerjain yang ini dulu. Kita khusus hari ini untuk menampilkan aja teman-teman. Jadi kita nampilin sesuai dengan yang diminta sama tasknya gitu. Jadi kita diminta tadi nampilin ini ya, yang paling atas, dua yang utama. Nah ini, kita diminta untuk nampilin judul dulu, terus pertanyaannya apa, terus boxnya apa di sini, jawabannya, terus di sini ada push buttonnya, kayak gitu teman-teman. Sama kita nampilin satu lagi di sini, test result incorrect atau correct gitu aja. Oke, jadi dua ini yang utama teman-teman ya. Nah, sekarang ada nggak nih penjelasan lagi nih? Oh ini teman-teman, Eh, key box, key push button, key label, key radio box, key group box. Oke, ini kayak yang aku jelasin tadi teman-teman ya. Kalau yang atas ini cuma pakai key label, kalau yang di sini itu key box sama key radio button teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa coba-coba pakai kode yang ini teman-teman. Bentar. Ini juga cara deklarasi metode-metodenya teman-teman. Jadi di sini misalnya kita punya variabel namanya key radio group box. Nah, ini ada baru lagi nih teman-teman. Key group box option. Nah, nanti dia itu gimana? Key group box option itu. Jadi gini teman-teman, si key group box option itu dia khusus untuk eh, ngegroup, dan ketika dia dijalankan si grup ini nanti dia itu eh, khusus di situ aja teman-teman. Jadi ini contohnya nih, kalau misal kita punya key group box di sini ada 4 objek nih, ada nnet, smooth, Churmis sama Aleuts nih kayak gini. Jadi key box ini dia itu nanti akan eh, isinya itu 4 itu teman-teman. Jadi 4 itu nanti adalah 4 subclass yang sama, tapi mereka itu akan jadi bagian dari radio group box ini teman-teman. Mungkin kita langsung praktekum aja deh. Nah ini teman-teman, coba teman-teman bisa langsung jalankan yang ini dulu, biar teman-teman paham. Aw, ini teman-teman bisa jalanin dulu, ku kirimin dulu. Nah, silakan itu di copy, terus dijalanin. Ingat, kalau mau jalanin teman-teman, harus pakai yang ini ya. Harus deklarasi dua ini dulu yang utama. App, application, sama main widget. Nah, terus dia harus ada main nya di show, pakai metode show sama app execute. Oke? Nah, sekarang aku minta, bentar, ada lagi nggak di sini? Kita harus nampilin ini dulu deh, biar kalian paham. Radio button, radio group box, oke? Nah, oke, nggak apa-apa. Nah, oke, kalau gitu aku gantian minta kalian deh sekarang yang share screen. Aku minta siapa dulu ya? Eksa deh, Eksa. Eksa bisa share screen? Oh, oh. Cek, cek, halo. Apakah Eksa ada di sini? Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Ke siapa ya? Siapa ya? Ternyata tadi punya buat di download. Oh. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Wait, gimana ya? Oke, kita selesain punya Eksa dulu deh. Ini lagi download. Oke, nggak apa-apa. Silakan download dulu ya kalau gitu ya. Kita ke siapa ya? Luvina deh, Luvina. Luvina bisa share screen. Share screen dan kita akan coba mengerjakan yang pertama tadi. Halo, Luvina. Can you hear me? Nggak apa-apa, Luvina. Kalau misal nanti
ada masalah di Python-nya atau di mananya nanti ku bantu buat install-install yang lainnya juga. Exa juga nanti ya, kalau misal ada masalah di install-installnya, nanti ku pandu langsung. Halo Luvina? Oke, mantap. Udah share screen. Nah, memory card application. Oke. Nah, ini nih, day one creating the interface question. Nah, mantap. Ini disuruh bikin interface-nya. Nah, ini yang pertama, import yang tadi ya, yang udah aku kirim ya. Jadi import yang from PKT tadi itu diimport dulu semua. Aku kasih versi lengkapnya deh. Nih, import yang ini dulu. Silakan diimport dulu. Nah, oke, mantap. Coba sekarang, ini belum bisa dijalanin ya, ini masih import-import aja, tapi seenggaknya nggak ada error nih. Sekarang coba tambahin di bawahnya nih. Tadi itu kita perlu dua elemen utama ya. Yang pertama adalah key application-nya sama key widget-nya nih. Jadi kita perlu dua ini dulu nih. Nih, key application sama key widget. Coba di copy dulu. Siapa namanya? Luvina. Teman-teman juga ikut ini ya, teman-teman ya. Nah, sekarang coba gimana caranya tadi untuk eksekusi window-nya. Eksekusinya. Coba kamu ketik sekarang di bawahnya window dot. Nah, di sini kamu kalau mau lihat dia itu sebenarnya bisa apa aja sih si key widget dari objek window ini. Kamu bisa pakai kontrol spasi coba. Kontrol spasi. Nah, itu muncul semua tuh. Dia bisa apa aja tuh. Jadi ada app, ada apa bla bla bla. Nah, coba kamu cari yang show. Ada nggak show? Ada nggak show? Oh, kayaknya nggak keinstall ininya. Oke, nggak apa-apa. Kamu ketik langsung aja kalau gitu Luvina. Show gitu. Jadi show ini dia itu metode ya teman-teman ya. Metode dari key widget. Terus kamu kasih dalam kurung Luvina. Show. Nah, sekarang kamu eksekusi aplikasimu. Jadi kamu kasih lagi di bawahnya, di enter. Kalau aplikasi dia kan app tuh, app sama dengan key application. Jadi kamu ketik app titik. Kalau eksekusi berarti exec. Jadi EXEC. EXE. Bukan I. EXEC gitu. Nah, terus dalam kurung. Nah, sekarang coba kamu jalankan. Gimana? Ini enggak cara jalaninnya? Terminal boleh. Itu sebenarnya kalau mau kamu run langsung juga bisa sih. Nah, tuh coba. Python, terus nama filenya apa tuh? My memory card.py. Enter. Nah, ini no module name BGT5. Oke. Tunggu bentar. Ini kamu pakai pakai yang algo apa pakai yang biasa, Lovina? Yang algo, Kak. Pakai yang apa? Algo. Waduh, pakai yang algo ya. Cara installnya di algo gimana nih kalau kayak gini? Bentar. Hmm, wait. Wah, ini masih ada error sih di sini sebenarnya. Bentar. Gimana ya caranya kalau pakai? Oh, gini aja kalau gitu. Jangan run di situ deh. Eh, memory card line 2. Tapi ini udah keren ya. Coba kamu ketikin di situ pip gitu. Muncul apa? Di terminalnya pip, enter. Dia muncul nggak pipnya?
Apakah muncul? Oh, muncul bisa pakai pip. Oke, kalau gitu gini teman-teman yang pakai algoritmika, maksudnya yang pakai VS Code algoritmik, kalian install dulu nih. Install si PKT 5-nya. Kayak yang udah aku kirim di ini ya, dikirim di bentar-bentar nih. Nah, itu udah ada pip-nya tuh, berarti tinggal ketik ini, Luvina. Kita install dulu PKT 5-nya. Nah, itu aku kirim di apa? Chat. Pip install PKT 5. Nah, itu di copy di terminalnya, terus di enter. Set unknown command install PKT 5. In maybe you meant install unknown command. Lah, aku nggak mau. Bentar. Coba itu terminal yang sebelah kanan ditutup dulu. Bisa nggak? Ini di klik kanan, terus close gitu. Nah, itu ada tombol tempat sampah tuh. Nah, mantap. Kok kagak mau ya? Bentar. Coba ketik manual deh. Pip install PKT 5 gitu. PKT 5 gitu. Nah, itulah. Oke, teman-teman, yang belum install PKT 5, silakan diinstal dulu, teman-teman ya. Soalnya kalau kalian Aku nggak nggak install, bisa. kenapa? Siapa Aku nih nggak yang bisa. ngomong tadi? Siapa yang ngomong tadi? Jason ya? Darel Oh, Darel. Oke, Darel. Gimana, Darel? nggak bisa. Oh, nggak bisa install PIP 5 ya? Oke, Ya, sambil kita nunggu Luvina, Darel mungkin bisa share screen juga. Nah, ini kita perlu menginstal dengan tepat, teman-teman, PIP-nya nih. Jadi, sebenarnya PIP itu sama-sama library juga, teman-teman. Pip install PIP 5. Pip install. Coba kamu ketik pip gitu aja. Siapa Darel? Muncul apa? Udah ada. Coba ketik lagi pip spasi install. PKT-nya penulisannya itu tuh. P besar, Y kecil, Q besar, T kecil, 5. Apakah mau? Nah, itu mau bisa tuh. nih. Oh, jadi gini teman-teman. Dia Pythonnya nggak mau teman-teman kalau di copy. Maunya emang diketik berarti. Wah, Nah, itu udah ada keren. tuh pipnya tuh. PGT 5-nya ada. Sekarang coba kamu jalanin, tapi di save dulu ya. Ingat di save dulu. Di save. Oh iya, Nah, coba di save. Fred, terus jalanin. tunggu. Nah, coba Luvina juga langsung dijalanin pakai tadi. Python, terus nama filenya apa tadi? Ya, kok aku gini? Kok nggak mau ya? From PGT mana? No module name PGT 5. Nah, kok nggak mau? Entah. Luvina, apakah mau? Apakah berjalan di situ? Masih loading. Di situ Luvina jalan ya ini programnya ya? Apa enggak? Soalnya nggak kelihatan. Yang kelihatan cuma codingannya doang. Itunya juga nge-freeze gitu Kak, kayak putih doang. Oh, tapi muncul kayak aplikasi gitu ya? Iya muncul kayak tab baru gitu. Mantap. Berarti itu udah jalan tuh, tinggal ditambahin widgetnya. Sekarang PR kita adalah Darel nih. Gimana nih Darel? Kok nggak bisa ya? Iya deh. No module name PGT 5.
No modul yang begitu 5. Enggak. Modul find error. Tak 1. Padahal pipnya udah bisa. Bentar. Ada yang salah ini, ada yang tidak beres. Kak, aku juga nggak bisa. Waduh, Jason juga nggak bisa. Oke. Nih, mulai menarik nih. Nggak bisa semua nih. Jason, bentar. Eh, Darel pakai apa nih? Pakai yang Algo atau Algo, pakai yang... algo. Aduh, pakai yang Algo lagi. Coba di close terus dibuka lagi. Di close, dibuka lagi, terus Oke, teman. dijalani lagi. Sambil, aduh, could be juga tidak bisa. Oke, teman-teman. Silakan share screen aja deh, biar aku bantuin dulu deh. Minimal kalian hari ini PGT-nya jalan gitu aja. Nggak apa-apa, nanti aku langsung kasih aja. Oke, apa nih nggak bisanya? Non-flag, QWidget parent, unexpected list. Hahaha. Aduh, ini sih. Coba kamu jalanin di sini coba. Siapa namanya? Jason. Jalanin yang ini coba. Halo Jason, jalanin yang di sini nih. Yang ada tombol menjalankan nih. Itu Windows Show-nya sama app execute-nya tadi kapus. Coba diperbaiki terus di-save dulu. Oke, kita ke Kutbi dulu, kita lihat Kutbi. Diperbaiki terus coba dijalankan ya, kita lihat. The term PGT5 is not recognized as 6. Ah, ini nggak bisa kayak gini caranya. Coba Kutbi sekarang diperbaiki dulu kodenya, itu masih window kurang W. Masih kurang W. Window. Nah, ini untuk teman-teman yang udah bisa aja ya. Teman-teman yang udah bisa silakan yang tar, aku kirimin PPT-nya aja deh. Tadi kan udah aku jelasin beberapa tuh. Aku kirimin PPT-nya, di situ ada kode-kode yang bisa kalian coba. Entah, mana nih tadi? Kode-kodenya itu nanti bisa kalian cobain dan kalian sesuaikan tampilannya teman-teman. Bentar. Aku share dulu ya teman-teman ya. Biar kalian yang udah bisa pip-nya sama PKT-nya nggak nungguin yang lainnya. Nah ini. Nah, aku share di grup chat ya teman-teman ya. Aku share di grup chat. Nah, enggak. Aku share di sini maksudnya apa namanya? Di Zoom-nya. Nah itu. Coba. Nah, cara jalaninnya nggak gitu. Ingat, cara jalaninnya Python. Punya Kudbi kok keren ya, ada garis-garisnya gitu kayak stretch mark. Coba Kudbi ketik Python spasi. Nama filenya apa tuh di situ? Memo.py. Can open file memo.py. No short. Oh, ini namanya memo doang ya, nggak ada .py-nya ya. Coba klik kanan ini memonya. Terus rename. Kasih .py. Tadi Luvina udah bisa ya. Luvina bisa dicoba untuk bikin tombol-tombolnya tadi. Tadi tuh ada slide PPT-nya yang dia itu kayak button 1, button 2, button 3, button 4 gitu. Itu nanti bisa ditambahin di antaranya yang window show sama ya sebelumnya window show. Jadi sebelum window show itu nanti dibikin aturannya tuh mau nambahin apa-apa aja gitu. Oke? Nanti kalau udah silakan sambil share screen aja kayaknya Luvina biar gampang nanti memantaunya. Eksa gimana Eksa? Sama Romi, apakah aman-aman aja? Oke, coba sekarang key group box is not defined. Nah ini belum ditambahin nih, kurang nih. Siapa namanya? Could be. Nih pakai yang ini nih, yang ku tandain bentar. Quote. Nah yang itu tuh, dia harus nambahin key apa namanya? Key group box di dalam importnya nih, kasih koma, key group box gitu. Nah, biar dia jalan juga.
Ayo, ada yang salah nggak tuh penulisannya tuh? Nah, sesuaiin sama ini ya namanya ya. Maksudnya itu ini tuh warna kuning soalnya dia itu nggak diimport di sini gitu. Nah, jadi namanya harus sama. Nah, pinter. Oke, coba sekarang dijalanin lagi. Di sini di terminalnya pencet arah atas saja biar nggak usah ngetik dari awal. Pencet arah atas. Nah, enter. Nah, apalagi nih? Ini udah di save belum memo.py nih? Coba di Ctrl S dulu. Kalau belum di save, nggak ini nih. Oh, udah di save. Coba jalanin lagi. Srek. Key widget must be. Ini kurang key widget nih. Jadi gini urutannya. Siapa namanya Kudbi? Si app sama window ini harus ada di awal. Dan window sama yang app exec ini harus ada di akhir. Jadi radio group box ini, dia itu parameternya itu lebih rendah daripada key application sama key widget gitu. Jadi si radio group ini harus di antara sini. Di antara window show sama deklarasi window key widgetnya gitu. Coba. Nah, taruh di situ, enter. Nah, mantap. Coba dijalanin. Bisa nggak tuh? Itu udah bisa langsung run. Harusnya bisa ya. Kalau udah keinstall pip sama picketing-nya, harusnya bisa. Ayo, jangan lupa di-save dulu, Kutbi. Itu masih putih tuh di sini. Teman-teman harus biasakan di-save dulu sebelum menjalankan ya. Nah, jalan nggak tuh? Siapa Kutbi? Keluar kayak sesuatu yang putih gitu nggak? Iya, keluarkan. Keluar ya? Oke, berarti udah aman tuh. Kamu sekarang tinggal praktekkan apa yang ada di PPT. Di PPT tuh ada kayak codingan untuk bikin radio buttonnya gitu. Nah, nanti kalau kamu udah tahu konsep-konsep radio button sama codingan yang kemarin yang label-label, nah itu bisa langsung kamu kombinasikan untuk bikin sesuai yang di awal. Yang di awal tuh butuh dua layout. Yang pertama layout pertanyaannya sama jawabannya, sama layout kalau jawabannya udah selesai gitu. Oke? Nah, Oke, Kak. sekarang kita Ini balik Kak. ke siapa ya? Aku. Oh iya, ke Darrell. Gimana Darrell? Aku masih nggak bisa. Bentar, kita lihat Darrell. Aduh, kok nggak bisa nih? Kenapa? Nah, udah bisa. Oke, mantap. Oke, teman-teman yang udah bisa silakan langsung ke PPT-nya ya. Aku bantu Darel dulu nih. Kenapa nih? Desktop new folder. No module name PKT. Tapi tadi udah keinstall ya. Coba lagi pip Tunggu. Pip. install PKT 5. Kok aneh dia udah diinstal tapi nah, udah tuh. Coba lagi sekarang udah semua padahal PKT-nya. Coba Python jalanin coba Python tak1.py. Masih juga nggak bisa. Kok nggak mau ya? Bentar. Hmm, bentar. Coba, ini kayaknya lokasi instalasi PKT 5-nya. Ini kamu pakai yang Algo ya? Iya, Kalau yang VS Code biasa, ada nggak? ada. Eh, yakin nih yang Algo? Ya ini yang Algot. Aku pencetnya yang Algot. Oh, oke. Bentar nih, kenapa ya? Import Kitty. Udah bener padahal. Import PKT 5, PKT widget. No module name PKT 5. Wah, ada apa nih? Oh, dia nggak mau. Kalau yang T1, 2, 3 itu apa tuh? Coba lihat.
Dia ada PGT-nya nggak? Sebelumnya pernah bisa nggak? Siapa namanya? Darel. Belum. Belum bisa berarti sebelumnya. Ini juga belum bisa berarti kemarin ya. Ya, ini juga nggak bisa. Oke, bentar. Coba. Oh, wait. Padahal tipnya udah ke ini. Bentar. Aku coba troubleshoot. Eh, Ini. Kenapa nih? Npip install. Hmm, Coba yang ini aja deh. Ini permission error. Install, bentar. Tapi kok nggak ada. Ini, coba kamu pakai yang ini nih. Python dash m, terus pip install pgt5. Tadi apa? Python. Python dash itu minus. Enggak, di spasi dash m, spasi pip install pgt5. Stop. Bisa nggak tuh? Oke ini. Oke, nah ini nih harusnya bisa nih. Harusnya. Harusnya ya, kita coba. Forget to install Python once before importing or install in within correct environment. To solve errors, pip install Python command. Coba ditunggu dulu ya. Kita coba lihat Jason. Jason gimana Jason? Luvina gimana Luvina? Apakah sudah jalan programnya? Tampilannya masih putih doang, Kak. Tampilannya masih putih doang. Bentar, ada yang salah nih. Coba kita lihat yang. Bentar kita lihat. Ini udah radio group. Apa nih yang kurang nih? Coba kamu lihat codingan sebelumnya. Dia kenapa kok masih putih doang? Bentar, codingan sebelumnya itu yang ini nih. Yang Crazy People, terus yang apa lagi nih? Yang tadi ku presentasiin udah pernah ku kasih belum ya? Bentar. Kak, aku Dia masih bisa. dia perlu set layout. Ini kayaknya belum ada set layout nih. Bentar. Itu udah ada radio group set layout. Set layout udah. Apalagi nih yang belum nih di sini nih radio group widget. Coba kita lihat codingannya Luvina dulu. Window widget. Oke, radio group. Coba kamu ke bawah dulu, Vina. Lihat ke bawah. Set window show app execute. Udah bener itu. Apa nih yang salah nih? Hmm, 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 hmm. Nah, radio group. Bentar ya. Hmm, layout. Wah, kenapa nih kok nggak muncul nih? Coba tambahin yang biasa dulu deh. Coba tambahin ini. Button, terus tambahin question gitu. Ntar button sama question ku kasih aja ya teman-teman ya. Nah, radionya udah benar. Hmm, mana nih? Bentar. Layout card, keyboard. Oh, kayaknya nggak ada keyboard layoutnya nih. Eh, enggak. Enggak ngaruh harusnya. Bentar ya. Set window title.
Di label Q radio button. Bentar kita lihat. Oh iya, set layout. Udah ada dong grup box. Bentar. Bentar. Ini ada yang aneh nih. Kenapa nggak muncul? Radio group box. Push button. Gini aja deh. Aku kasih langsung aja deh. Aku kasih langsung. Tapi ini tolong di ini ya. Dibuat ke file lain gitu. Biar kalian bisa tahu nih ini dari mana gitu. Nanti aku jelasin langsung. Aku sambil bantuin yang belum ya. Ntar. Ini aku kasih deh kasih filenya langsung. Bentar. Tadi aku udah coba-coba soalnya. Kalau debugging agak lama soalnya. Bentar. Kita ke algo nih. Algorithmics, project, purpose, memory card. Nih, ini untuk project yang pertama teman-teman ya. Aku kasih ke izin toilet. Oke. Nih, part 1. Oke teman-teman, itu udah aku kirim untuk yang udah bisa pipnya ya. Itu kalian bisa coba buka dulu, terus kalian pelajari dulu ya teman-teman ya. Jadi kayak kalian cari tahu perlunya apa aja di awal. Udah jelas perlu app sama window dan di akhir dia juga harus jalanin app-nya di show. Sorry, window-nya di show sama di execute. Nah, terus di akhir itu juga dia set layout-nya dia pakai ini ya, set layout-nya itu dia pakai kelas yang window ya teman-teman ya. Jadi kelas yang bentar mana nih? Kelas widgetnya ya yang di set layout ya, bukan kelas ininya. Jadi untuk bentar mana nih? Aduh, group box, di group box, tapi nggak bisa. Bentar. Kita lihat dulu. Oke teman-teman nggak apa-apa. Itu bisa dicoba langsung. Nanti diganti-ganti namanya sesuai dengan. Jadi gini aja teman-teman. Yang udah bisa pipnya, kalian bikin ganti-ganti pertanyaannya sama ganti-ganti jawabannya teman-teman. Jadi teman-teman bikin pertanyaan sama jawabannya dulu. Tampilannya udah aku kasih. Nanti untuk tampilan kedua yang tampilan eh, incorrect sama correct aku kasih juga. Tapi ini tolong dipahami dulu ya teman-teman ya. Sambil aku bantuin Darel dulu. Darel masih nggak bisa ya? Iya. Python tax1.py. Ntar apalagi tuh errornya udah beda tuh. Line 2 modul from PKT. Error cannot import name keybox layout. Nah ini masih salah nih. Keybox bukan keybox layout ya. Layout. Jangan layo. Nih yang ini nih. Gimana? Layout. Nah, di save. Ayo jangan lupa di save. Nah, mantap. Save-nya Ctrl S aja. Biar cepet. Nah, mantap. Lu coba buka tax1 gitu. Tax1.py. Nah, Aman ya. Darel, aman. aman. Oke, silakan kamu lihat yang udah aku kirim di chat dan langsung dikerjakan ya. Oke. Dicoba bisa apa enggak, ada masalah apa enggak. Oke? Kita ke Jason sekarang. Kita lihat Jason. Gimana Jason? Rusak kagak bisa ngomong. Oke, coba Jason. Ini pipmu udah bisa belum? Coba gini deh, biar kamu nggak usah ngetik-ngetik terus ini kamu on cam aja, kamu pakai bahasa isyarat. Bisa atau enggak gitu. Nggak bisa, oke. Coba sekarang kamu jalanin di sini. Di sini Python, terus hh4.py. Tapi jangan lupa di save ya, di save dulu. Ayo, di save dulu. Save. Oke, mantap. Dijalanin Python h4.py itu.
Ayo, gimana caranya? Kok kayak gitu? Ngetiknya untuk ngeran. Python hh-4.py, mantap. Nah, itu ada yang salah tuh. Coba dilihat di sini nih. Ini digedein ke atas terminalnya, dilihat errornya apa. Ini kita sambil sambil belajar ya, debugging. Coba di scroll ke atas tuh. Line 7, total file listed. Unexpected error while parsing. Waduh, ini kok errornya kayak gini kalau dari Algo. Coba di scroll ke atas lagi. Siapa namanya? Jason? Total file listed. OneDrive dokumen. Ini kamu di mana nih? Coba kamu kecilin. Ini jangan terlalu besar nih. Ke setengah gini, segini aja. Nah, coba sekarang kamu ke codingannya lagi. Terus kamu Ctrl B gitu. Ctrl B. Ctrl B ya, bukan Ctrl Z ya. Oh, itu Ctrl B ya. Sorry, sorry, sorry. Coba kamu, ini H4 ini di mana ya lokasinya ya? Atau gini aja, kamu save. Coba save, Ctrl S. Terus kamu jalanin ini, yang tombolnya. Kayaknya kalau dari algo yang di sini dia agak sulit. Aduh, ini yang dari algo ya, Jason ya? Iya, waduh. Bentar. Coba karena ini yang dari algo, kamu ke file dulu. File, algo INV. Halo, Jason? Ya, Pak. Coba kamu ke file dulu, lihat filenya. Terus kamu ke open open folder tadi, ke file. Itu diedit ya, file, open folder. Terus kamu coba cari, kamu nyimpen di mana tadi tuh? Eh, H4 coba. Oh, nggak ada. Coba kamu kembali sini. Ribetnya di Argo kayak gini. Ini nih, kembali yang ini nih. Nah, kembali lagi. Nah, itu kamu nyimpennya di situ sebenarnya. Coba kamu ke bawah. Enggak, di situ tadi. Nah, search-nya di sini nih. Kamu search di sini H4-mu. Coba. H-4. Nggak ada ya? Dia nyimpennya di mana ya kalau yang algo ya? Coba gini deh, kamu tutup terus kamu buka lagi. Siapa namanya? Jason. Inilah nggak sukanya pakai algo. Agak kurang. OneDrive dokumen. Lu nyimpennya di OneDrive lagi. Coba gini. Gimana ya? Coba kamu tutup dulu ini. Tutup. Kamu tutup juga ini. Kamu buka lagi yang algonya. Kok stop share? Nah, kamu buka lagi algonya, terus sharing lagi. Nah, ini dibuka algonya. Mana? VS Code ya. VS Code yang dari algo. Nah, tuh VS Code-nya. Kalau emang bener-bener nggak bisa, mending pakein aja. Coba kamu ke file, bikin baru aja. Coba new folder gitu. File, ya, file, terus new open, ya new file aja. New file nggak apa-apa. Nah, coba bikin di sini deh. Apa namanya? Misal, udah bener itu.
Nah, di save ya. Namanya misal jangan di dokumen, coba jangan di dokumen tapi di eh, tempat lain coba. Jangan di dokumen. Soalnya kamu nyimpannya di OneDrive. Dia kalau manggil-manggil agak susah kalau kayak gitu. Coba ke di mana ya? Coba buka foldermu yang C atau yang D itu. Bisa nggak? Nah, tuh di C. Kamu bikin folder baru deh, folder baru. Bikin folder baru. Nih, bikin folder baru di sini nih. Nah, kamu kasih project Python, project underscore Python gitu. Python. Enter, kamu buka. Nah, terus kamu kasih di situ hh-4.py. 5 boleh, .py. Save. Nah, udah. Sekarang coba kamu copy di situ codingannya. Yang tadi import-import tadi. Masih plain text. Di Ctrl S coba. Kalau dia udah ada tanda kayak gini, dia itu artinya udah Python. Ctrl S gitu aja coba. Yuk dipercepat yuk. Coba di copy. Coba kita lihat. Gimana Luvina? Apa sudah bisa jalan? Atau teman-teman yang lain, apa yang ada yang sudah bisa jalan? Romi gimana Romi? Belum ada suaranya. Nah, Apa bisa jalan yang ku kirimin? tadi bisa, sekarang enggak. Pas udah update. Waduh, sekarang nggak bisa. Bentar, coba kita cari solusinya bentar ya. Memory card. Coba Romi sambil share screen Romi, sambil ku bantuin. Ini Kak. Nah, iya. Coba sekarang kamu save, terus kamu jalanin. Apa yang terjadi? Save-nya coba dibudayakan Ctrl S gitu aja, terus jalanin. Ya, run Python. Jalan nggak dia? Oke, udah jalan, mantap. Nah, sekarang coba kamu tambahin yang ini nih, tadi nih. Itu udah jalan tuh harusnya. Ntar, yang mana nih? Nah nih, yang app. Bentar. Aku copy aja nih biar cepet. Kan ada nih. Nah, ini. Yang app, terus kamu jalanin. Kamu show. Nah, belum. Masih ada lagi tuh, satu lagi. Codingannya yang di bawah. Windows show sama app execute. Jadi dia perlu dua itu. Taruh di bawahnya. Window. Nggak pakai S. Sesuaikan nama kelasnya. Sesuaikan nama variabelnya. Window dot show. Dalam kurung. Sama di bawahnya app dot exec. Udah aku kirim di ini ya, di chat ya, sambil aku lihat punya Romi. Jason udah aku kirim di chat ya. App.exec. Nah, di save, jangan lupa di save. Gimana nih, Romi errornya di mana nih? App.exec. Kerja default.py. Apa tuh errornya tuh? Hmm, nggak muncul apa-apa ya? Oh, ini nih. Kamu di sini kan deklarasinya, ntar apa tuh? Main win. Kamu nggak deklarasiin main win sama app-nya ya? Jadi kamu deklarasiin di atas sendiri. Coba di atas di sininya. Siapa Romi? Nih di sini. Kamu perlu main win. Main win sama dengan
Main winnya berarti sama dengan apa tuh? Key widget. Key widget. Mana key widget mana? Nah, dalam kurung. Jadi kamu deklarasikan objeknya dulu. Nah, di atasnya ini kamu deklarasikan yang app-nya. App sama dengan apa nih situ tuh? Application, key application dalam kurung key, key besar, bukan key kunci ya, sorry, Q. Nah, key application dalam kurung, terus ada kurung kotak di dalam kurungnya untuk ngisi list kosong. Nah, coba di save terus jalanin lagi, muncul nggak? Di save biasa aja. Nah, nggak usah di save as. Coba Jason, kenapa Jason? Kak, ini taruh mana? Oke. Itu itu full codingnya ya. Jadi itu full kode untuk tugas yang pertama sebenarnya. Tugas yang pertama itu kalian disuruh bikin ini eh, tampilan awal dari aplikasi kalian gitu. Nah, coba kamu ini aja. Itu kamu copy ke file baru, kamu bikin H6 gitu coba. H5-nya jangan lupa di-save ya. Ingat teman-teman, budayakan di-save. Soalnya kalau kalian kehilangan data kalian, itu tanggung jawab kalian masing-masing nantinya. Nah, coba kamu bikin file baru, new file. Nah, itu tadi kamu copy. Nah, terus kamu jalanin di situ. Kita lihat. Di sini apakah ada yang udah jalan untuk yang kukirim kodenya? Kalau ini kalau nggak di-save nggak bisa jalan. Emang gitu. Kalau nggak di-save nggak bisa jalan. Jadi antara kalian harus save terus-menerus kalau misal kalian udah jalan, udah ada perubahan, atau kalian nyalain auto save-nya. Nanti aku ajarin cara nyalain auto save. Aku bisa, GG Darel, mantap. Nah, tuh auto save boleh. Klik. Nah, itu belum di save as kok auto save aja. Nah, save as dulu. Cari Python, mana Python? Nah, tuh Python. Kasih namanya apa? HH4 apa HH5 gitu. HH6, H3, .py. Oke, mantap. Coba jalanin yang HH3. Apa yang terjadi? Apakah muncul? Muncul sesuatu nggak? Siapa Jason? Gimana? Nggak. Loh, nggak muncul. Atau yang terjadi itu? Kok nggak muncul? Bentar. Coba kamu ke ini aja, Algoyen ini. Di sini kamu ketik Python, run biasa saja. Python spasi h3.py di sini. Oke. Siapa aja nih yang belum muncul nih? Di mana? Di terminal, terminal di bawah nih. Tunggu tanda ini. Nah, Gus, coba Python. Enggak gitu. Ayo, gimana caranya kalau eksekutif? Iya bener, sorry, sorry. Nggak kelihatan tadi Pythonnya. Sorry, sorry banget. Sorry, sorry. Python hh-3.py. Nah, coba enter. Nggak terjadi apa-apa ya? Apakah keeksekusi atau muncul sesuatu di situ? Enggak. Waduh, ini nih. PR nih. Tapi kalau yang tadi yang awal muncul ya, siapa? Oh, ini kurang. Kamu belum nge-show, makanya nggak muncul. Coba di copy semua sampai akhir.
Jangan setengah-setengah. Coba dilihat, dilihat. Nah, di bawah tuh masih kurang tuh. Coba mana tadi yang ku kasih? Belum ada app execute-nya. Di bawah masih ada. Nah, tuh sampai mana tuh tadi? Coba dilihat. Nah, dikontrol aja, kontrol A untuk ngopi semua. Kontrol A coba. Itu masih ada yang miss tuh di bawah tadi. Kontrol A, kontrol A. Nah, kontrol C. Terus kamu ke yang tadi. Nah, ini kontrol A juga. Langsung kontrol V. Nah, coba ke bawah. Sampai bawah. Nah, itu ada yang kurang tuh. Must construct a key application before key widget. Udah. Di mana tuh salahnya tuh? Coba ke bawah terus ke bawah. Nah, ini kamu kedobelan nih, kontrol A. Coba kontrol A, kontrol V. Nah, nah ini masih kurang nih. Coba gini, duh, ini masa harus ku copyin lagi bentar ya. Sebenarnya tinggal kontrol A, kontrol V doang. Nih ku kirim deh ke chat deh. Tinggal kontrol A, kontrol V. Itu dihapus semua aja. Nah, dihapus semua. Aduh, message too long. Coba dibuka lagi yang tadi. Itu nggak lengkap tuh sampai bawah, makanya nggak jalan. Siapa Jason? Coba dibuka lagi. Nah, kontrol A, nggak usah di klik kontrol A gitu. Nggak usah dikecilin besarin, kontrol A gitu aja coba. Nanti dia kalau kontrol A fungsinya itu untuk ngeblok semuanya. Oke? Kagak bisa di kontrol A. Wah, kok gitu? Kayaknya aku belum muncul. Oke, ya udah kayak gitu tadi aja. Intinya kamu copy semuanya dari from sampai ke app exec ini harus ada semua, oke? Terus dijalanin. Coba siapa tadi yang belum muncul? Could be kamu ini juga coba apa? Share screen. Minimal kalian harus muncul semua. Nah, apa nih salahnya nih? No such file of directory. Memo card. Ayo ingat, kalau mau bikin nama file dia nggak boleh ada spasi ya. Coba diganti tuh. Part 1 memo card itu diganti jangan dikasih spasi. Kasih underscore gitu. Part 1 underscore memo card. Gitu tuh. Bentar. Nah, coba jalanin lagi. No such file directory. Nah, belum tuh. Kamu masih salah tuh ngerannya. Python. Namanya masih salah tuh. Yang di bawah, yang di terminal. Python. Part 1 underscore memo card. .py. Enter. No such file or directory. Part 1 memocard.py. Project coding. Apa nih yang salah nih? D. Project coding. Nah, itu part 1 tuh, bukan part 1. Ayo, tipe-tipe ini harus segera di ini. Part 1 underscore memocard.py. Kalau errornya kayak gini nih tulisannya, no such file or directory, artinya dia nggak nemu apa yang mau kamu buat, apa yang mau kamu running. Jadi antara direktorinya salah atau nama filemu salah, kayak gitu teman-teman. Oke, ada lagi yang belum bisa untuk jalaninnya? Udah jalan belum ini? Siapa? Could be. Ini aku nggak bisa ngetik lagi kan? Nggak bisa ngetik lagi. Soalnya Coba. ada yang jalan tuh. Coba kamu share-nya jangan cuma codingannya, entire screen. Biar aku bisa lihat, itu ada muncul sesuatu nggak? Muncul aplikasi baru nggak?
ketika dijalanin? Harusnya muncul sih itu tadi. Kalau dilihat dari loading yang terminalnya ya. Nah, tuh muncul tuh. Nih. Coba kamu lihat yang ini nih. Dia nggak bisa ngetik lagi di sini, soalnya lagi jalan tuh. Nah itu muncul tuh, muncul semua. Tutupin dulu satu-satu. Jangan jangan itu, jangan dimunculin semua, nanti nge-lag. Ini ada 3 nih, jalan kodenya. Nah, tutup dulu. Nah, tuh ada 3 tuh. Tutupin satu-satu. Nah, coba jalanin lagi. Nah, itu tuh. Udah ya, aman ya. Ada nggak di sini yang belum muncul nih? Iya Belum kak. muncul sama sekali. Eksa gimana, Eksa? Romi? Kalau udah muncul semua, aku izin jelasin lagi ya kalau gitu ya. Nah, ini teman-teman. Aku coba jelasin dulu. Aduh, bentar. Share-nya salah. Oke, Eksa aman, GG. Mantap, Eksa. Nah, ini teman-teman. Ini aku udah coba buat yang part 1 ya. Udah aku kirim ke kalian juga. Jadi ini yang pertama nih. Yang pertama kalian harus punya app sama window-nya dulu. App sama window. App sama window ini nanti dia akan dieksekusi di akhir, teman-teman. Nah, Windows sama app-nya ini. Jadi dia pakai window show untuk nge-show window-nya sama exec-nya ini. Terus, yang ada banyak banget ini apa ini? Ini kita simpelkan aja, kita nyebutnya settingannya, teman-teman. Mulai dari window, terus dia manggil metode set window title, ini udah settingannya, teman-teman. Jadi di sini nge-setting apa? Set window title, dia itu nge-setting title di atasnya. Jadi kalau misal kita lihat nih. Nih, kalau teman-teman lihat, memo card. Ini dari mana? Dari sini, teman-teman. Set window title, dia memo card. Terus kita lihat lagi nih di sini. Kita kecilin aja. Di sini ada button OK. Button OK, dia punya kelas push button. Isinya answer. Terus di sini juga ada LB question. Dia itu isinya what year was Moscow founded. Nah, ini tuh kalau teman-teman lihat answer ini ya yang di sini key push button nih. Terus what year Moscow founded ini di sini nih nampilinnya. Jadi ini tuh kayak LB question ini tuh lebih ke dia mendeklarasi kalau si LB question ini dia itu isinya adalah string ini what year was Moscow founded. Dan untuk button OK, dia itu string answer. Kayak gitu, teman-teman. Singkatnya kayak gitu. Sekarang, ini kan baru kosongan nih, belum ditampilin. Nampilinnya gimana? Kita lihat nih di sini. Nah, nampilinnya dia pakai add widget, teman-teman. Add widget, terus dia ngasih yang LB question-nya. Sama juga dengan yang ini nih, button OK. Dia pakai add widget juga, teman-teman. Nah, terus apa sih? Layout line, terus ada radio group box. Kita satu-satu dulu. Ini udah paham dulu ya, button OK sama LB question ini dia itu untuk mendefinisikan kalimat dari setiap widgetnya itu tadi. Sekarang kita punya di sini radio group box. Teman-teman tadi ada yang bisa, ada yang nggak bisa di sini. Radio group box ini tuh ini teman-teman, dia bikin box khusus untuk radio button. Jadi sini radio buttonnya itu kita buat objek baru juga. Jadi ada objek namanya radio group box untuk group boxnya dan ada objek radio button 1, 2, 3, 4 untuk radio buttonnya. Yang 1, 1147, yang 2, 11242 di sini, yang 3 di sini, yang 4 di sini. Nah, ini kalau misal nggak kita atur, dia itu akan sejajar gitu teman-teman secara default. Tapi kok bisa kayak gini? Diatur kayak gini. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Pertama, kita buat ada 3 box layout. Jadi 3 box layout ini teman-teman lihat ya, key H. Kalau key H, H itu horizontal teman-teman. Horizontal itu kan gini. Nah, horizontal yang pertama itu pasti di sebelah sini. Horizontal kedua setelahnya, horizontal ketiga setelahnya. Nah, sekarang ini ada keterangannya juga. The vertical ones will be inside the horizontal ones. Nah, di sini ada yang kedua sama yang ketiga nih yang dipakai. Nah, kok cuma kedua ketiga yang dipakai? Yang pertama mana? Yang pertama itu digunakan untuk nambahin yang kedua sama yang ketiga. Jadi yang pertama itu kayak
dasarnya gitu teman-teman. Jadi dasarnya dari horizontal yang pertama nanti nambahin yang kedua sama yang ketiga kayak gitu. Nah, caranya gimana? Ini deklarasi dulu ya, ada 3. Ini dasarnya, yang sebelah kiri sendiri ini dasar. Terus yang ini tuh untuk sebelahnya, yang ini dari answer sampai sini. Terus yang ini ANS3 ini dia itu yang sini teman-teman. Nah, tahu dari mana? Kita bikin widget dulu. Pertama di add widget. Untuk yang ASN2 ini dia kan keybox layout nih. Dia yang bisa di add widget itu bukan cuma kayak button, push button, lain-lain. Enggak. Si layout ini dia juga bisa di add widget teman-teman. Jadi dia di add isinya button yang ini. 1. Terus ANS2 dia button kedua. Jadi kita bisa bilang di sini untuk yang horizontal pertama dia itu ada 2 data sekarang. Button yang pertama sama kedua. Nah, di horizontal yang ketiga di sini dia ada 2 data sekarang. Yang button ketiga sama keempat kayak gitu. Sekarang ini udah ada penjelasannya semua sebenarnya. Nah, di sini kalau kita mau kan add widget ini untuk layoutnya, tapi dia nggak akan bisa tampil karena si layout ini dia itu kayak dibatasi. Si layout 1 apa, layout 2 apa. Nah, di sini kita bikin supaya tampilannya itu sejajar, teman-teman. Jadi, si layout 1 ini kan nggak ada tampilan apa-apa nih. Kita tambahin add layout si ANS2 ini. Jadi, si horizontal yang pertama itu, sorry teman-teman. Ini horizontal nih yang kayak gini ya, teman-teman ya. Dia bikin ke bawah 1. Nah, ANS2 sama 3 itu vertikalnya, teman-teman. Maaf banget. Nah, vertikalnya, jadi si horizontal yang pertama ini, dia nambahin vertikal yang pertama itu, yang 1 itu yang button ini, yang 2 yang button ini, teman-teman. Makanya dia dalam satu horizontal yang ke bawah ini, bentar aku gambarin aja. Ini kan horizontal nih. Nah, ini key box layout yang key high nih, teman-teman. Nah, terus di sini ada yang vertikal. Vertikalnya ada ini, 1, 2, kayak gitu. Nah, 1, 2. Terus yang vertikal lagi satu lagi itu ada yang ANS3 ini 1, 2. Awalnya mereka itu nggak kayak gini. Tapi bisa kayak gini kenapa? Karena di sini si horizontal yang 1 ini dia nge-add yang kedua ini, 2 ini di-add thread gitu. Jadi sekarang dia hitungannya bagian dari horizontal tapi vertikal, teman-teman. Teman-teman bisa coba-coba sendiri nanti ya. Terus misal di sini dia .add layout lagi ANS3. Nah, berarti ini ditambahin lagi thread gitu. Singkatnya kayak gitu sih, teman-teman. Kalau teman-teman penasaran bisa diganti-ganti. Misal ganti aja kayak gini. Teman-teman tambahin. Misal di sini tambahin 1 lagi deh. Button 4. Sini button 4. Ya udah tambahin button 4 1 lagi deh. Thread kayak gini. Nah, dia di sini nanti nambah 1 lagi, teman-teman. Nah, kita gedein dulu. Nah, kalau teman-teman lihat dia nambah 1 tapi kayak nge-glitch gitu, teman-teman ya. Nah, aduh, bentar. Agak nge-glitch. Aduh, nggak bisa gini lagi. Bentar. Aduh. Nah, ini. Loh. Jadi sekarang teman-teman, kalau misal mau nambahin, ini kenapa nggak jalan? Soalnya di sini dia itu variabelnya sama dan datanya sama, teman-teman. Kalau misal kita ganti di sini, kita tambahin 1 lagi deh, 5 ini. 5 ini 2000. Kita tambahin dia yang button ke-5. Nanti dia akan nambah 1, teman-teman. Kalau variabel sama nggak mau dia. Nah, kayak gini. Jadi si apa nih nyebutnya nih? Si vertikal yang ANS3 ini dia itu satu kesatuan gitu, teman-teman. Jadi ANS3 itu vertikalnya ada 1, 2, 3 kayak gitu. Nah, dia itu adalah bagian dari si KIH horizontalnya. Jadi ANS1 ini yang KIH box layout yang horizontal. Gimana jelasinnya biar gampang? Teman-teman bisa coba-coba sendiri deh. Jadi kalau misal mau nambahin secara horizontal, dia itu harus ada horizontal sama vertikalnya, teman-teman. Jadi kayak table. Jadi dia pertama bikin yang horizontal dulu, terus nanti bikin vertikalnya berapa.
vertikal keduanya berapa, kayak gitu teman-teman. Kurang lebih kayak gitu sih. Terus singkatnya untuk yang answer ini, dia itu masih belum bisa ada actionnya, cuma tampilan aja. Answer ini dia dinyalakannya di sini teman-teman. Nah, add widget button scratch 2. Nah, ini yang aku bilang tadi teman-teman, kalau scratch. Scratch ini kalau misalnya kita tambah besar, ini kalau yang scratch-nya biasa ya. Nah, dia itu segini doang teman-teman. Nah, segini doang. Tapi kalau misalnya yang 5, dia tambah gede nanti. Nah, nah dia lebih besar dari yang tadi ya. Kalau yang tadi kan agak kecilan gitu ya. Itu untuk ukuran dari eh, ketika di resize tampilannya gitu teman-teman. Nah, terus layout line ini baru lagi teman-teman. Tadi kan ada layout untuk box-nya sendiri teman-teman, untuk yang horizontal sama vertikal. Nah, kita bikin lagi nih baru. Ada layout line yang horizontal doang nih sekarang nih. Horizontal doang. Dia ada yang untuk question, ada yang untuk eh, jawaban sama untuk answer button-nya. Lihatnya di mana? Kalau kita jalanin, oh maaf teman-teman, dari tadi itu ternyata salah teman-teman. Horizontal itu ternyata yang ini teman-teman, yang kayak gini horizontal. Jadi dia nambahin kayak gini. Ini horizontalnya, ini section untuk layout line 1, dia nge-add question yang ini. Terus layout line 2, dia add radio group box-nya. Ini, radio group box. Radio group box ini yang ini ya teman-teman ya. Yang button-button ini tadi, yang kita tambahin. Terus untuk layout yang ketiga, yang answer ini, dia di mana nih? Mana yang answer? Answer. Nah ini nih, dia nambahin ini add widget button OK scratch 5 ini. Nah, jadi di sini eh, yang add scratch ini dia itu yang ini ya teman-teman, pojok-pojoknya ini. Jadi dia otomatis dia akan bertambah satu terus teman-teman. Perbandingannya 1, 1, 5 teman-teman di sini. Kayak gitu. Jadi yang punya Luvina tadi nggak bisa, soalnya belum nambahin yang 2 ini teman-teman. Yang 2 di atas ini untuk scratch sebelum dan sesudah itu nggak ditambahin. Makanya dia nggak eh, panjang gitu jadinya waktu di resize. Nah, untuk yang akhir-akhir ini udah layout card ini baru lagi teman-teman ya. Jadi si layout card ini kayak perbandingan dari scratch ini ya teman-teman. Layout card ini dia sebenarnya sama-sama box layout secara vertikal, cuma dia itu kita settingnya di sini scratch-nya teman-teman. Jadi kalau misalnya nih kita panjangin scratch, nah si apa nih layout line 2 apa di sini? Nah, answernya ini kalau misal kita buat 8 di sini, ketika kita scratch secara vertikal, nah dia ikut ke scratch teman-teman. Tapi kalau misal kita buat di sini deh, 1 gini. Nah, kita jalanin lagi. Harusnya dia kalau di scratch dia nggak ketarik. Nah, nggak ketarik ya teman-teman ya. Jadi di sini dia itu bisa setting elastisitasnya dari setiap widgetnya gitu teman-teman di sini. Oke? Dari Kivi Box Layout. Jadi sebenarnya teman-teman tuh mainnya di Kivi Box Layout sama di Kiha-nya ini teman-teman. Jadi antara Kiha di dalam Kivi atau Kivi di dalam Kiha, terus ada Kiha lagi kayak gitu bisa teman-teman. Nah, jangan lupa yang terakhir objek window ini harus di set layout berdasarkan layout terakhirnya teman-teman. Layout terakhirnya si layout card ini. Nah, terus kita show sama kita execute. Oke? Nah, oke di sini apa ada yang masih belum bisa untuk jalaninnya? Untuk yang pertama, soalnya kalian masih harus mengerjakan yang ini. Nih, kalian harus bikin yang ini, teman-teman. Nah, jadi ada 2 file. Yang ini kan udah aku kasih nih. Yang answer option yang ini. Kalian harus bikin yang ini sekarang, teman-teman. Jadi, cukup kasih yang test result. Nggak usah pakai button. Sama correct atau incorrect gitu aja. Nah, ini abaikan aja nih kata-katanya. Pokoknya correct atau incorrect gitu aja. Saya ini nanti akan digunakan ketika kalian berhasil jawab atau gagal menjawab gitu. Aman Kak? Mantap. Oke teman-teman, kalau gitu karena aman semua, kita udah selesai materi hari ini. Tolong untuk yang tadi, yang apa, correct incorrect itu dikerjakan dulu sebisa mungkin. Tapi kalau emang udah nggak bisa, Hamin
2 hari atau Hamin sehari nanti sebelum kelas lagi akan ku kasih ya teman-teman ya untuk kodenya. Oke? Oke, jadi tidak ada yang bermasalah ya untuk PKT-nya ya. Kutbi, Luvina, Darel, nggak ada yang bermasalah tadi ya, udahan ya. Iya kak. Oke, aman. Romi gimana Romi? Aman ya? Aman. Aman, mantap. Eksa gimana? Waduh, Eksa nih anti on mic nih kayaknya nih. Aman, oke mantap. Jason aman, ketik 1 kalau aman Jason. Aduh Jason, lama banget ngetik satunya. Aman Kak, mantap. GG. Luvina tadi aman juga ya? Udah bisa ya Luvina ya? Udah, Kak. Oke, mantap. Motherboard rusak ini ganti yang lama. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus, bagus, bagus. Semangat belajarnya tetap ada walaupun motherboard rusak. Oke, kalau gitu teman-teman jangan lupa yang nggak support ya chat. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bagus, bagus. Terima kasih udah mengabari. Jadi nggak salah paham kan? Gue tadi ngangguk-ngangguk. Oke, oke. Makasih Jason. Oke, kalau gitu teman-teman, maaf karena udah overtime lagi. Materi kita selesai hari ini. Minggu depan jangan lupa datang dan jangan lupa yang tadi kalau bisa selesaikan dulu. Kalau nggak bisa nanti akan langsung ku kasih kunci jawabannya. Tapi kalau misal kalian ada yang mau ditanyain, langsung tanyain aja di grup boleh. Personal kayak Gaby atau Kutbi atau siapa kemarin yang tanya-tanya tadi. Iya, boleh. Jadi, tapi kalau misal aku lagi nggak jam kerja teman-teman ya, aku akan balas. Kalau masih jam kerja, kayaknya nggak possible untuk balas teman-teman. Oke? Kalau gitu aku tutup dulu hari ini. Terima kasih udah hadir dan bye-bye. See you next week. Thank you kak. Thank you.